Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini saya akan membawakan renungan berjudul Ibadah yang Sejati. Pembacaan Alkitab terdapat dalam Roma 12 ayat 1 yang berkata demikian. Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, secara umum, ibadah kita pahami sebagai kegiatan-kegiatan keagamaan, seperti kebaktian di gereja, membaca Alkitab, berdoa, dan berpuasa. Tentu saja itu tidak salah, tetapi tidak sepenuhnya benar. Sebab ibadah sebetulnya tidak hanya soal kultis, tapi juga soal etis. Ibadah tidak hanya menyangkut kegiatan-kegiatan keagamaan, tapi juga menyangkut hidup sehari-hari, dimanapun kita berada dan sebagai siapapun kita. Jadi apapun yang kita lakukan, bekerja, belajar, berbicara, mengunjungi orang sakit, mendidik anak, membantu orang susah, menulis buku, membuat lagu, mengajar sekolah minggu, menjadi pengurus RT, kita bisa lakukan dalam rangka ibadah sebagai persembahan kita kepada Tuhan. Rasul Paulus menulis dalam suratnya dalam Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Orang-orang Romawi dahulu amat membedakan antara tubuh dan roh. Tubuh itu jahat, sedangkan roh itu suci. Karena itu, ada pemahaman bahwa yang penting adalah roh. Dosa berkenaan dengan tubuh, maka tidak menjadi soal. Karena itu lakukan saja. Tapi Rasul Paulus mau membetulkan konsep itu. Baik tubuh maupun roh berasal dari Tuhan. Keduanya harus dijaga kekudusannya. Caranya bagaimana? Dengan menjaga segala perilaku dimanapun dan kapanpun seturut dengan kehendak Tuhan. Dan ibadah juga ternyata bisa dilatih. Seperti dikatakan Rasul Paulus dalam 1 Timotius 4 ayat 7b, latihlah dirimu beribadah. Artinya, mentalitas ibadah bukan semacam talenta atau sesuatu yang sudah jadi diberikan oleh Tuhan kepada kita. Akan tetapi harus kita tumbuhkan, kembangkan, bahkan perjuangkan. Kita harus membiasakan diri dan terus berupaya menjadi segala tindakan, perilaku, keputusan kita sebagai ibadah kepada Tuhan. Itu pasti akan sangat berguna. Secara praktis, apa yang kita lakukan akan menjadi lebih bermakna. Karena kita melakukannya tidak sekedar melakukan, tapi dengan sebuah tujuan yang luhur. Kita juga akan merasa lebih enjoy, lebih menikmati, dan lebih bersungguh-sungguh pula. Dan tentu juga akan berdampak positif pada hasilnya. Ada seorang mahasiswa yang sedang menulis skripsi sarjana. Ia frustrasi ketika berulang kali bab-bab yang diajukannya ditolak oleh dosen pembimbing. Ada saja yang kurang. Padahal ia juga sudah sangat jenuh dan ingin cepat-cepat selesai kuliah. Ia pun memutuskan untuk mundur. Tidak perlulah sarjana-sarjanaan, begitu pikirnya. Ia lalu mengajukan niatnya itu ke dosen pembimbingnya. Tanya dosen kepada dia, kamu menulis skripsi sebetulnya untuk apa? Ya, untuk lulus kuliah, Pak. Jadi sarjana lalu bekerja, jawab mahasiswa itu. Nah, itu masalahnya. Menulis skripsi sekadar untuk lulus. Itu motivasi yang rapuh. Kamu harus mengubah motivasimu. Menulis skripsi bukan sekadar untuk lulus, melainkan sebagai bagian dari ibadahmu kepada Tuhan. Saudara-saudara, lebih dari itu, karena ibadah juga tidak hanya berguna untuk hidup di dunia ini saja, tetapi juga untuk hidup nanti sesudah di dunia ini. Seperti apa yang dikatakan dalam 1 Timotius 4 ayat 8, ibadah itu berguna dalam segala hal
karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.